Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercintaku, sahabat-sahabat yang masih setia menonton channel Ilham Super. Malam ini saya bakal bertemu dengan salah satu target saya yang dimana saya pernah konten sebelumnya. Mungkin kalian bisa melihat kembali video-video yang kemarin ini, yang dimana saya akan bertemu dengan Putri, guys. Jadi yang dimana Putri ini adalah salah satu target saya yang kemarin, yang dalam posisi mabuk-mabukan, kemudian dia ngajak saya check in dan segala macam intinya. Tapi saya nggak ingin memperdalam itu, lebih jelasnya nanti saya akan bertemu dengan dia dan saya akan coba hubungi dia dulu, guys. Kami udah janjian bakal ketemu di sini, tapi di dalam sebuah momen yang berbeda, yang dimana saya akan coba menyamar menjadi seorang gembel. Kira-kira apakah Putri akan menandai saya ataukah bagaimana, dan kira-kira seperti apa reaksinya, dan bagaimana dengan kelanjutan video ini. Kita akan tonton videonya sampai semuanya selesai, dan semoga video ini juga pastinya mampu memberikan sebuah manfaat edukasi untuk kehidupan kita semua, dan semoga berkah intinya, guys. Dan sekarang saya akan coba menghubungi siapa tadi, Putri namanya, guys, Putri. Saya akan coba hubungi, kebetulan saya udah janjian sebelumnya sama dia. Saya akan bertemu, katanya ada sesuatu yang ingin dia omongkan, tapi saya akan datang dalam posisi saya akan menjadi gembel. Saya akan menyamar, guys. Entah nanti dia akan menandai saya atau seperti apa. Intinya ada hal penting yang katanya akan diomongkan sama dia terkait permasalahan dia kemarin pacaran dengan suami orang, guys, ya. Yuk, bismillah. Halo, assalamualaikum, Dek. Iya, kenapa Kak? Adik lagi di mana? Masih di kos atau gimana? Ini aku 5 atau 10 menit bakal OTW ke taman. Kenapa suaramu kayak orang ini, kayak orang sakit? Iya, aku lagi baru habis mabuk. Hah? Aku baru habis mabuk. Ini kan katanya tadi mau ketemu sama kakak nih. Katanya ada sesuatu yang mau diomongin. Jadi nggak kita ketemu. Kebetulan saya udah ada di lokasi nih. Saya di taman. Tempat saya minta nomor kamu jadi kemarin. ntar saya OTW. Titik di mana Iya, saya jadi kok ketemu. Ya, makanya dengar kakak. Kita ketemu di titik di mana saya minta nomornya kamu kemarin, masih ingat kan? Iya, masih. Pas di taman itu. Iya. Oke. Kalau gitu saya tunggu di sini, guys. Oke, tunggu dah 5 atau 10 menit lagi ya. Oke, siap. Mari, Dek. Oke, bye. Parah, guys. Katanya lagi habis mabok, guys. Tapi ya mau kayak gimana ya, saya mau coba hubungi dia. Saya udah coba hubungi dia, dan sekarang kami akan ketemu di sini, tapi dalam posisi saya bakal menjadi seorang gembel. Yang pastinya mungkin karena posisi dia lagi pusing atau seperti apa, saya berkeyakinan mungkin dia nggak akan menandai saya, guys, ya. Intinya kita tunggu kedatangannya, kira-kira akan seperti apa videonya dan apa yang kira-kira akan diomongkan sama. See you and let's go.
Lo, Halo? ya lo, Dek. Capek aku keliling dari tadi, kemana sihnya? Kan katanya mau ketemu di mana, minta nomor aku kemarin. Aku udah capek nunggu ini, aku pusing, aku mau tidur. Oh, kamu udah sampai. Iya, aku udah sampai. Oke, oke, oke. Di titik kemarin tempat saya minta nomor kamu itu kan? Iya. Oh, iya, iya. Tunggu udah di sana ya. 5 menit lah, 5 menit. Oke, cepetan ya. Oke, oke, siap, siap, siap. Mari, Kak. Dek. Oke deh. Ya, bye. Bye. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, kebetulan sudah datang di sana dan saya akan coba samperin dia. Kira-kira dia bakal menandain saya atau kayak gimana, tapi saya anuin rambut saya dulu guys, lebih ke depanin biar gak ditanda ya. Saya coba untuk samperin dia seperti seorang gembel ya. Intinya seperti biasa saya ngonten, cuman kira-kira dia akan nandain saya atau seperti apa guys. Ngapain lo? Ngapain lo? Hah? Ngapain lo? Lo mau makan? Lo mau makan? Sini duduk. Kalau lo mau makan nanti ikut sama gue. Duduk sini anjing. Duduk. Atau lo mau rokok? Duduk. Duduk sini. Enggak. Duduk. Enggak, lo duduk. Duduk. Lo mau ngapain berdiri kayak gitu? Duduk. Atau lo mau uang? Kamu mau uang? Hah? Kamu mau uang enggak? Uang? Ya. Duduk makanya duduk. Lagi cari. Enggak. Ada botol. Duduk dulu. Ada botol nggak? Cek duduk dulu. Duduk. Kenapa rambut lo kayak gini? Nanti lo ikut sama gue ya. Cukur aja. Ini rambut ini harus diperbaiki kayak gini nih. Rambut apaan ini? Oke? Kamu habis ngapain? Jelek banget, gembel banget kamu nih. Nanti kamu ikut saya, nanti saya perbaiki semuanya dari rambut kamu semuanya. Kamu denger gak? Hah? Kamu mau nggak? Nggak ada uang ya? Nggak apa-apa, nanti saya yang bayar semuanya. Yang penting kamu mau apa enggak dulu? Mau nggak? Ikut makan nanti sama aku, ikut cukur rambut semuanya. Nanti aku beliin baju, beliin celana semuanya. Kamu mau ngerokok? Ini rokok nih. Ngerokok aja. Nggak bisa saya. Kamu nggak bisa ngerokok? Gue ajarin ngerokok mau? Anjing, masa lu cowok nggak bisa ngerokok? Ayo gue ajarin ngerokok, pegang. Gimana caranya Kak? Iya pegang dulu, nih kayak gini. Cuman kamu pegang kayak gini. Coba. Tangannya. Nih harus kayak gini nggak? Masa gitu aja nggak tahu si cowok. Ayo lo hirup, gitu. Ayo, nggak apa-apa. Nggak bisa saya Kak. Lah belajar, kamu itu cowok masa gitu aja nggak bisa gitu. Nggak ada uang buat beli rokok tapi. Tenang, nanti masalah apa-apa nanti saya bayar. Yang penting kamu turutin apa yang saya bilang. Gitu aja susah dibilangin orang. Hati-hati dong. Kalau kamu merokok, tuh, hati-hati kamu langsung kayak gitu, kamu mau mati gimana? Pegang. Kamu mau jadi cowok keren, nanti aku ubah semuanya. Nanti kamu turutin apa kata aku, nanti iya aja gitu. Kamu nggak usah bilang nggak bisa, nggak ada nggak bisa. Coba kamu belajar ngerokok. Gini,
Ya, belajar. Nah, itu lagi habisin. Anjing lo, masa ngerasa aja nggak bisa? Kayak kamu hisap-hisap angin. Kamu hisap nih, hisap cuman dia masa kamu nggak bisa, anjing kamu. Kalau saya bilang apa-apa itu kamu harus turutin saya, anjing nih saya lagi pusing ini. Paham nggak kamu? Ya udah, ayo. Kamu isep pelan-pelan terus kamu keluarin. Jangan kamu kayak ngirip angin. Bangsat gimana sih kamu, anjing banget orang nih. Kalau kamu mau keren, ikut saya. Kamu harus bisa semuanya. Apa yang saya katakan itu iya aja kamu jalanin. Ayo cepetan, saya pusing ini. Saya baru habis mabuk lagi, aduh. Cepet. Oh no. Nah gitu. Lagi. Coba gimana cara buang ininya depannya, biar bukan kayak gitu, biar kamu kayak gini. Oke, gitu aja. Nanti dia jatuh sendiri, anjing gimana sih? Gimana? Gini. Astaga, cuman kamu kayak gini. Gitu doang, bangsat. Kayak gini. Ah, gitu. Bisa saya ya. Ya, kamu udah bisa. Isep asapnya, isep. Jangan kamu buang aja. Belajar. Enggak. Pelan-pelan. Bangsat. Nih, gue contohin kayak gini nih ya. Tenang. Ini apa ini tulisan? Ya, ini tato. Namanya kamu tato nggak? Nanti kamu ditato pakai mesin terus dipakein jarum, pakai tinta semuanya. Kamu mau nggak? Mau nggak? Ditulis saya ya. Ya, ditulis. Terserah kamu mau nama, kamu apa, terserah kamu sudah. Kamu mau nggak? Kamu mau jadi cowok keren nggak? Ikut sama saya bayarin semuanya. Yang penting kamu jalanin. Ikutin apa kata saya. Iya aja bilang kayak gitu. Jangan kamu bilang dikit-dikit nggak bisa. Apalah kamu cowok gembel kayak gini, bau lagi. Intinya kamu ikut saya perbaiki semuanya. Kamu harus turut sama saya, paham nggak? Paham Kak. Jangan bikin saya tambah pusing, saya udah mabuk pusing. Tambah kamu bilang nggak bisa, tambah mabuk saya ini tahu. Saya matiin ya. Ya matiin, terserah kamu sudah. Yang penting kamu udah bisa kan? Nanti kamu mau ikut mabuk enggak sama saya? Udah bisa saya. Nanti saya ajarin. Sudah saya bilang sama kamu, jangan pernah kamu bilang nggak bisa. Apapun yang saya ucapkan sama kamu, jangan pernah kamu bilang nggak bisa. Kamu itu cuma bilang iya. Nanti saya ajarin apapun itu. Kalau kamu mau jadi cewek keren, kalau kamu mau jadi cowok yang dihargai sama banyak cewek, kamu harus bilang iya sama saya. Kamu ngerti nggak? Ya. Bos. Ya. 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 Oke, nanti kita Ya, habis ya. dari sini, kamu makan, habis kamu makan, kamu pergi cukur, habis kamu pergi cukur, kita beli baju, kita pergi beli celana, semuanya saya bakal perbaiki kamu. Kamu harus ikut sama saya mabuk. Kamu harus nemenin saya mabuk. Kamu paham nggak? Oke, nanti kamu ikut sama saya. Jangan bikin saya tambah mabuk di sini. Saya udah mabuk dari saya capek tau. Sekarang kamu yang nemenin saya mabuk, biar ada teman saya mabuk. Oke? Oke, bagus kamu jadi cowok. Awas kamu bilang nggak bisa lagi. Kamu harus bilang iya. Apapun yang saya bilang. Iya. Oke? Iya. Awas saja kamu bilang nggak bisa lagi. Saya bakal bacok kamu anjing. Iya Kak ya. Kamu dengar gak Basat? Iya. Jangan kamu bilang iya aja. Ya salah saya. Oke. Awas saja kamu nggak turutin apa kata saya. Saya bakal perbaiki kamu dari atas sampai bawah. Ini parah nih. Ini kamu nggak pakai sendal lagi. Kayak gembel, kamu bener-bener gembel ya. Seharian kamu tidur di mana? Di ini saya. Terus kamu seharian makannya gitu gimana? Saya tidur di pohon ya. Kamu tidur di pohon? Ya udah kalau gitu nanti kamu ikut pokoknya sama saya. Saya bakal tanggung semua kehidupan kamu. Yang penting kamu selalu temenin saya kemanapun saya pergi. Entah saya pergi mabuk, saya pergi kemana, karaoke, terserah. Yang penting kamu harus ikut, kamu harus ada di samping saya. Paham nggak? Paham nggak anjing? Iya. Anjay. Terus saya tanya kamu, kenapa kamu bisa hidup kayak gini, nggak kerja, terus kamu jadi gembel? Emang kamu nggak kerja gitu, nggak cari kerjaan apa gitu? Saya mulung ya.
Bulung, Apa? cari botol ya. Oh, kamu cari botol, kamu udah pengen kerja gitu. Kerja apa saya? Kamu mau kerja nggak sama saya? Kerja apa? Jadi bodyguard saya. Kemana-mana pun saya, kamu harus ikut. Mau nggak? Kamu harus ada di samping saya. Berapa saya gaji saya? Kalau masalah gaji kamu nggak usah tanyain masalah gaji. Yang penting saya lihat kinerja kamu. Gimana kinerja kamu untuk menjaga saya? Tetap temenin saya kemanapun. Gajimu itu nggak terhitung kalau kamu kerja di saya. Yang penting saya nggak mau lihat kamu lagi kayak gembel kayak gini. Saya nggak mau ngelihat kamu mulung, mungut apa, terserah itu saya nggak mau. Yang penting sekarang saya bakal rubah kehidupan kamu semuanya. Jangan kamu kayak gini, ngapain kamu kayak gini, gembel-gembel, bau, jelek lagi. Aduh, apalah kamu ini, kamu cowok loh bangsat. Masa kamu nggak mau cari kerjaan gitu dari dulu? Ngapain kamu mulung-mulung kayak gini, apa hasilnya? Berapa dapat kamu seharian itu? Ya Kak. Oke, intinya kamu jadi bodyguard saya. Pulang dari sini, saya bakal perbaiki semuanya dari atas sampai bawah. Yang penting kamu harus turut saya kemanapun saya pergi, kamu harus jaga saya. Oke? Paham nggak kamu? Oke, kamu paham ya? Kamu nggak usah kaku-kaku kayak gitu, nggak usah. Biasa aja sama saya. Ya, ya. Nanti kalau kamu jadi bodyguard saya bakal latih semua fisik kamu biar kamu jadi orang yang tegas. Nggak mau saja kamu jadi orang yang pelangak pelongok kayak gini. Nggak mau saya. Saya soalnya nggak bakal gaji kamu kecil. Kalau kamu bagus kinerjamu sama saya nggak bakal bikin kamu kelaparan sedikit pun. Semuanya saya tanggung kehidupan kamu. Ini tulisan ini ya. Ya, kamu mau saya. kayak gini? Mau? Kamu mau namamu? Tapi boleh itu. Boleh, kalau kamu mau. Intinya apapun yang kamu mau, kasih tahu saya. Saya yang bakal biayain hidup kamu. Oke? Walaupun saya mabuk kayak gini, saya juga orangnya nggak pernah bohong. Nanti saya mau ketemu sama orang. Kalau orang itu sampai sini, kamu jangan kemana-mana. Kamu tetap temenin saya di sini. Kamu denger nggak? Ketemu sama siapa? Ada lah, kamu gak usah banyak tanya. Yang penting kamu diam di sini, duduk di sini, temenin saya. Oke? Katanya kamu mau jadi bodyguard saya. Kamu gak usah banyak tanya. Yang penting kamu jalan sama saya aja. Kalau saya bilang diam di sini, kamu diam di sini. Nanti dia bakal datang. Nggak saya tahu dia lagi di mana nih. Aduh, lama sekali dia juga ini. Telepon aja. Udah saya telepon, dia bilang 5 menit, tai 5 menit. Capek anjing memang. Yang penting kamu diem di sini, duduk temenin saya aja, oke? Jangan kamu kemana-mana, kamu geser ke sana, awas kamu, saya bakal tonjok kamu. Diem ya bangsat. Orang tuamu mana? Hah? Orang tuamu mana? Di jauh saya. Jauh di kampung. Nanti setelah saya rubah kamu dari atas sampai bawah, sebelum saya ngerubah kamu, jangan sampai ajak saya ketemu sama orang tuamu. Kamu harus bertarung dulu dalam dunia ini. Ngerti kamu? Kamu cowok, buktiin sama keluargamu kalau kamu itu bisa. Buktiin sama semua yang orang menghina kamu itu kalau kamu juga bisa. Jangan kamu lemah. Nggak ada cowok lemah di sini. Saya aja cewek hidup mandiri, nggak ada kata lemah. Kamu harus bisa bertarung melawan dunia ini. Kamu harus kerja. Kalau kamu mau sukses, kamu harus kuat, kamu harus tabah, mentalmu harus kuat. Kamu lawan apapun masalahnya, kamu lawan apapun ujiannya. Ingat ya, bahagiakan orang tua itu nomor 1, apalagi ibu. Ridho kamu itu tergantung ridho orang tua kamu, apalagi ibu. Setelah kamu sukses sama saya, setelah saya rubah kamu bawa saya ketemu sama orang tua kamu. Kalau bisa saya bakal bawa orang tuamu yang dari kampung ke kota ini. Saya bakal bahagiain keluarga kamu semuanya. Kamu mau nggak? Yang penting kamu patuh. Saya latih semua mental kamu. Kamu harus kuat, kamu harus berani melawan dunia ini. Kamu harus bertarung sama dunia ini. Nggak ada kata lemah di dunia ini. Kalau kamu benar-benar sukses, mau benar-benar bahagiain orang tua kamu harus siap untuk bertarung melawan dunia yang keras ini. Oke? Intinya setelah saya rubah kamu dan kamu sukses, kamu bisa beli apa yang kamu mau, rumah, motor, apapun yang kamu mau, baru kamu bawa orang tua kamu yang dari kampung itu ke kota ini. Saya yang bakal jemput dia kalau bisa, dan kamu ajak saya ke kampungmu itu, dimanapun kampung kamu, saya tidak peduli.
Yang penting seorang ibu itu kamu harus bahagiakan, itu yang pertama. Ridomu kemanapun kamu pergi, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu adalah doa orang tua kamu, apalagi seorang ibu. Karena derajat ibu itu ibu baru ayah kamu. Kamu harus benar-benar berbakti sama orang tua kamu. Kamu pernah bahagiain orang tua kamu. Jangan seperti saya. Saya memang bajingan, tapi orang tua saya harus saya nomor satukan. Apapun pekerjaan saya. Kamu ngerti? Kamu kalau kayak gini modelanmu mau pungut-pungut sampah, pungut-pungut apa namanya itu, kamu pergi mulung, mana kamu bisa bahagiain orang tua kamu kalau kamu tidak berani terjun untuk bekerja? Kalau kamu terus-terusan jadi gembel kayak gini, yang ada kamu yang kelaparan daripada kamu bisa bahagiain orang tua kamu duluan. Yang ada kamu 1000, apa kamu dapat 1000 sekarang di zaman yang sekarang ini? Nggak ada kalau kamu nggak akan kerja. Kamu kerja, intinya kamu kerja. Kamu ingat hinaan orang yang ada di kampung kamu itu bagaimana? Masa kamu bakal jadi pemulung kayak gini? Saya nggak bakal biarin kamu jadi pemulung. Saya bakal jadiin kamu anak yang sukses. Tapi jangan kamu lemah kayak gini. Kamu tuh harus tegas jadi orang. Iya. Kamu tegas, coba tegas. Siap bilang kayak gitu atau iya bilang kayak gitu. Siap. Kalau kamu jadi bodyguard saya besok, kamu harus bener-bener kuatin mental kamu, tahu? Saya nggak mau orang yang lemah. Saya nggak mau orang yang bertele-tele. Kamu itu di bawah tekanan saya. Kalau saya marahin kamu, itu artinya saya sayang sama kamu. Saya ingin kamu itu menjadi anak yang tegas. Itu untuk orang tua kamu, bukan untuk diri kamu sendiri ataupun saya. Kamu ngerti? Kamu paham apa yang saya bilang? Siap. Intinya kamu ikut sama saya setelah ini. Ikut saya, semuanya saya bakal rubah kamu dari atas sampai bawah mata kakimu. Kamu tunjukin ke semua orang yang menghina-hina kamu itu, yang menghina keluarga kamu itu, bahwa kamu bisa sukses di kota ini. Tunjukin orang-orang yang di kampung itu. Iya. Tidak semua orang selalu berada di bawah. Siap. Oke? Saya pergi dulu Kak ya. Kamu kemana? Kamu kan ikut saya. Saya takut. Apanya kamu takutin? Kamu nggak perlu takut, saya tegasnya tegas. Saya udah biasa tegas, tapi nggak yang gimana. Kamu nggak perlu masukin ke hati. Itu salah satu cara saya melatih mental kamu. Kamu kuat nggak kalau saya ngomong kayak gini, marah kayak gini? Siap. Itu yang bakal kamu hadepin setiap hari. Salah sedikit wajar saya marahin kamu. Yang namanya kesalahan itu nggak ada orang membenarkan kesalahan. Kalau kamu tahu diri kamu salah, pasti kamu introspeksi diri, kamu perbaiki apa kesalahan kamu. Nggak mungkin saya marahin kamu kalau kamu nggak salah. Siap. Oke? Oke. Bagus. Saya mau nyanyi. Kamu nyanyi? Coba kamu nyanyi, coba saya dengar. Ntar kalau dia bagus suaramu, ntar saya kasih kamu uang. Ayo coba kamu nyanyi, ntar saya kasih kamu uang. Ku mencoba. Anjing. Ku mencoba. Anjing. Baru mulai aja suara kayak gitu, suaramu udah nggak usah nyanyi. Saya udah mabuk, makin mabuk kalau bikin kalau kayak ini. Mau nyanyi saya. Ya kalau nyanyi yang bagusan dikit, nggak mau saya kayak gitu. Yang ada nih semakin mabuk tahu. Mau Kalau coba kamu nyanyi lagi saya ya. Ya coba kamu nyanyi. Sungguh ku pejamkan mata ini. Nggak ada orang nyanyi kayak gitu, bangsat. Gimana sih? Kalau orang nyanyi itu yang bagusan dikit kayaknya yang enak didengar. Ini kan sudah saya bilang saya lagi mabuk, nanti saya makin mabuk kalau udah jelek suaranya. Saya coba nyanyi yang baca dulu. Saya coba ya. Oke. Yang bagusan, inget yang bagus, saya nggak mau yang jelek-jelek, saya nggak suka orang yang jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu bisa baca bismillah? Kamu belajar ngaji juga? Hah? Kamu belajar ngaji juga? Kamu bisa ngaji? Coba saya dengar kamu ngaji. Ngaji? Ya. Kan kamu baca bismillah barusan. Tapi yang bagus ya. Soalnya saya nggak bisa ngaji. Nanti kalau kamu bener-bener bisa ngaji, kamu ajarin saya ngaji. Oke, nanti saya kasih kamu uang berapapun yang kamu mau saya. Yang penting kamu ajarin saya ngaji kalau kamu memang bener-bener bisa ngaji. Coba kamu ngaji saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kenapa kamu diem anjing? Eh, Banyak kamu mau
Saya nyanyi lagu-lagu Arab dulu ya. Sama kan? Terserah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من كل هول من الأهوال مقتهمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bagus suaramu. Ya. Saya jadi benar-benar nyesek banget. Pernah dengar kayak gitu nyanyi? Pernah, cuman saya nggak bisa ngaji, nggak bisa salawatan. Intinya nanti kamu ajarin saya ya. Soalnya gini, saya juga mau ketemu sama temen itu pinter salawatan. Sama lagi suaranya kayak kamu, mirip banget. Makanya nanti kalau dia kesini temen saya, kamu tetap ada di sini, nggak boleh kamu pergi-pergi. Kamu harus tetap temenin saya. Karena nanti coba saya tes suara kamu sama suara dia. Karena suara kamu benar-benar mirip banget sama dia. Siap. Oke? Mau saya baca sholawat lagi? Lagu-lagu lain lagi ya? Boleh. Ilahi las tulil firdausi ala wala ala naril jahimin fahab li tawbatan waghfir dhunubin fa innaka ghafiru dzambil azimin. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga,
juga tak mampu menahan siksa neraka. Kak, Ya, Kak kenapa? nggak ada, aku terharu aja dengar kamu salawat dan kayak gitu. Aduh, saya minta maaf ya. Gak apa-apa, menyentuh banget soalnya. Belum ada orang yang apa ya, salawat dekat saya seadem ini bikin saya tenang. Kayak semuanya itu tergambar yang pernah saya lakuin, keburukan yang saya lakuin. Emang dunia yang apa ya, sejahat ini ya dan separah ini. Kamu jangan sampai kayak saya ya. Siap. Saya niatnya baik kok buat ngerubah segala hidup kamu, dari kamu yang dikucilkan, dihina. Saya bakal bikin kamu bangkit biar kamu tahu orang-orang yang berjuang dalam kesuksesan itu seperti apa. Saya mau baca syair lagi buat Kak. Ya, coba ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Gitu. Iya, tadi syair yang pertama saya baca itu ada artinya. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Apa? Kamu bacain aja biar aku dengerin. Saya malu memasuki surgamu karena saya merasa banyak dosa, dan saya juga takut memasuki akan nerakamu karena saya tahu bahwa azab neraka itu amatlah pedih. Banyak manusia hari ini yang membanggakan dosa-dosanya, yang menyombongkan dosa-dosanya. Banyak manusia hari ini yang lupa diri, tinggi hati. Mereka lupa bahwa dunia dan semua isinya adalah sebuah karunia, sebuah titipan, sebuah nikmat yang pastinya akan memiliki sebuah akhir, yang dimana suatu hari nanti kita akan kembali di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kitalah mata kita, tangan kita, kaki kita, dan semua yang ada di tubuh kita akan menjadi saksi sebuah jalan yang dimana yang akan kita tempuh. Kita akan menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kemudian kita akan diadili atas setiap kebaikan kita maupun dosa-dosa kita. Karena percayalah bahwa sekecil biji zahroh pun dosa kita akan dihakimi dan akan diadili. Dan sekecil biji zahroh pun kebaikan kita juga akan diadili dan akan dihakimi. Oleh sebab itu, seperti syair ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala dan seterusnya, artinya apa? Saya malu memasuki surgamu karena saya merasa banyak dosa ya Tuhanku. Namun di sisi lain saya juga takut memasuki akan azab neraka, bahwa saya tahu neraka itu teramatlah pedih. Karena
Bisa saja seorang ahli maksiat yang mau bertobat lebih mulia dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang baik yang sombong atas kebaikannya. Gak nyangka ya, kamu pernah mondok apa gimana? Atau kamu sekolah-sekolah di santren biasa gitu? Sampai kamu bener-bener sepintar dan sedetail itu loh. Saya dengar di pinggir jalan gitu. Oh, kamu denger terus kamu pelajarin gitu ya, biar kamu bisa apa itu membagi-bagi ilmu yang kamu tahu itu kepada orang lain gitu ya. Makanya sekarang kamu kalau mau menjadi anak yang baik dan berbakti sama orang tua kamu harus bener-bener kerja untuk membantu keluarga kamu dan semua, entah itu kakak kamu, nenek kamu, semuanya. Kalau kamu bener-bener mau membantu atau taat terhadap orang tuamu, kok bisa ya saya ketemu orang kayak kamu? Ketepatan saya juga butuh orang seperti kamu yang bisa ngajarin saya, tidak terlalu bisa mengaji atau hal lainnya, dan sekarang kamu ajarin saya apapun yang ada di dalam agama Islam itu, terutama kamu ajarin saya ngaji, biar saya bisa seperti kamu, biar saya tahu sebenarnya agama Islam itu bagaimana sih, biar saya tahu. Oke? Siap. Gitu aja. Siap. Kamu ajarin saya pokoknya sebisa, sampai saya bener-bener bisa ngaji dari alif ba ta itu, saya bener-bener belum paham dan belum tahu. Saya punya lagu juga tentang ibu. Oh ya? Boleh saya coba? Disimak ya. Tapi kakak masih ada orang tuanya kan? Masih ya. Bismillahirrahmanirrahim. ثم الحظ يا خير يوم عمري حبي من أول الحياة وهم حمي اللقاء تراخر ظاهرها في ضب وعائس بي أمي ثم الحظ يا خير يوم عمري حبي من أول الحياة وهم حمي اللقاء تراخر ظاهر حافظا بوعائس بي. Itu namanya lagu tentang ibu. Saya jadi keinget deh sama ibu saya, sama bapak saya. Teringat sama ibunya. Jadi ibu itu adalah seperti yang kakak katakan tadi. Ibu itu adalah sebuah surga untuk seorang anak. Ibu itu adalah sosok insan yang paling mulia di atas dunia ini. Bila mana ibu tiada, maka hilanglah surga kita. Karena letak seorang anak untuk mendapatkan ridho yang maha kuasa, kita juga harus mampu mendapatkan ridho daripada ibu kita. Bila ibu kita ridho, maka percayalah setiap perjuangan di hidup kita akan diridhoi oleh yang maha kuasa. Tapi sekuat apapun kita sholat, sehebat apapun sedekah kita, sebaik apapun kita, namun bila mana kemudian kita melupakan ibu kita, maka percayalah itu adalah sebuah jalan yang tidak akan pernah bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum kita mendapatkan ridho yang maha kuasa, kita harus mendapatkan ridho ibu kita terlebih dahulu. Karena di sanalah jalan terbaik untuk kita mengarungi kehidupan dunia maupun akhirat. Ya. Oh iya kakak, berarti kakak masih mau nunggu temannya di sini atau sudah? Iya, aku mau nunggu dia. Terus dia di mana? Belum dia datang. Berarti saya mau ikut nunggu di sini atau gimana? Iya. Saya nunggu di sini. Kamu harus diam di sini nemenin saya. Siap.
Bye.